Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat malam. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan bacaan-bacaan pada sore malam hari ini dalam perayaan Ekaristi ini dengan dua pokok utama. Yang pertama, dari bacaan Injil ketika murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus tentang saat puasa, kapan murid-muridnya berpuasa, Yesus menyebut atau menjawab dengan sebuah pernyataan atau sekaligus juga menjadi pertanyaan, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa saat mempelai itu masih ada bersama mereka? Pada pokok ini saya merenungkan seperti ini. Saat kita berpuasa, siapa saja, entah bapak, ibu, anak-anak, siapa saja, bagi Yesus berpuasa itu adalah berfokus pada dirinya. Yesus menjadi fokus utama puasa kita. Yesus menjadi pandangan utama, Yesus menjadi contoh utama, Yesus menjadi teladan utama ketika kita berpuasa. Itu yang dikatakan dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya, supaya saat berpuasa orang tidak berfokus pada urusannya sendiri. Atau orang tidak berfokus pada bagaimana cara saya berpuasa. Apa yang harus saya makan, apa yang tidak boleh saya makan, apa yang boleh saya minum, apa yang tidak boleh saya lakukan. Fokus utama itu ketika ditempatkan pada pribadi Kristus, maka yang terjadi adalah puasa adalah cara kita berbelas kasih seperti Yesus yang berbelas kasih. Itu pula yang dikatakan Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Bagilah rotimu bagi sesama. Langsung pada tindakan nyata, membagi apa yang kita punya, memberi tumpangan kepada mereka yang tidak punya rumah, memberi pakaian bagi mereka yang tidak punya pakaian, dan itu pula yang menjadi warta Yesus ketika dia memberikan pengajaran, ketika kamu lakukan hal ini pada saudaraku yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Demikianlah puasa kita sebagai orang Katolik. Kita melihat pribadi Kristus sebagai fokus utama, bukan pada tata cara kita berpantang dan berpuasa. Hal yang kedua, saat berpuasa. Saat berpuasa, tadi Yesus katakan adalah ketika mempelai laki-laki itu diambil dari sahabat-sahabatnya. Mempelai diambil itu juga berarti kita kehilangan orang yang sangat kita sukai, yang sangat kita sayangi, atau kita kehilangan orang yang penting terdekat dalam kehidupan kita. Atau kalau dalam bentuk barang, kita kehilangan barang yang paling berharga. Maka ketika kita kehilangan seseorang atau kita kehilangan sesuatu, secara naluriah sebagai manusia, kita akan berusaha mencari dan menemukan apa yang hilang. Maka saat puasa bagi Yesus adalah panggilan setiap umat beriman, panggilan bagi saya dan Anda semua. Puasa adalah saat kita mencari dan menemukan kembali Kristus yang mengalami atau Kristus yang hilang dari pengalaman hidup kita. Sama seperti ayah dan ibunya, Yusuf dan Maria yang kehilangan Yesus saat berumur 12 tahun,
Mereka tidak makan, mereka tidak minum selama 3 hari dan berusaha untuk mencari dan menemukan Kristus yang hilang. Maka masa puasa bagi kita adalah masa permenungan untuk menemukan kembali Kristus yang hilang dari hidup kita. Atau bisa kita tanya kembali, apakah kita pernah mengalami pengalaman kehilangan Kristus dan kita bergerak, bangun, berjalan, dan mencari Dia? Atau bisa dibalik pertanyaannya bagi kita, apakah ketika Yesus Dia berusaha untuk mencarikan atau mencari tempat di dalam hati kita untuk tinggal, apakah kita masih ada tempat di dalam hati kita? Atau hati kita terisi penuh dengan hal-hal duniawi? Yang tadi saya sebut, berpuasa, kita masih mencari tetek bengek, bagaimana cara kita berpuasa dan mengurusi urusan kita sendiri sampai tidak ada tempat bagi Yesus di dalam hati kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan, semoga kita dikaruniai rahmat dan berkat untuk senantiasa menjadikan Kristus sebagai teladan kita, teladan berbelas kasih, dan ketika kita mengalami kehilangan, pengalaman duka cita ketika mempelai itu diambil dari kita, kita tetap menjaga iman kita untuk mencari Dia dan membuka hati kita, membiarkan hati kita menjadi tempat ketika Dia mencari kita, Dia masih boleh menemukan iman di dalam diri kita. Tuhan memberkati. Amin.